Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan tiba saatnya kita akan membahas laga yang ditunggu-tunggu, laga yang dinantikan oleh banyak penggemar khususnya Manchester United dan juga The Gunners Arsenal. Kedua tim ini akan bertarung pada hari Minggu malam, tepatnya pada 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan laga ini juga nantinya akan ada live Nova Reaction ya, di mana saya ikut diundang untuk bersama-sama dengan Bung Towel dan Bung Helmi Yahya di R66 Media channel YouTube. Jadi jangan lupa buat Anda untuk bersama-sama ikut dalam acara live reaction nobar ini di R66. Banyak yang melihat bahwa inilah saatnya ujian bagi The Gunners Arsenal, karena mereka melakukan start yang luar biasa pada musim ini, itu dengan 5 laga tanpa terkalahkan, tanpa bermain seri, membuat mereka itu ada di puncak klasemen dengan unggul 2 poin di atas juara bertahan Manchester City. 15 poin memang sangat mengesankan bagi tim asuhan Mikel Arteta ini. Tapi sesungguhnya ujian mereka akan datang di Old Trafford ketika mereka harus tandang dan menghadapi Manchester United yang juga sedang on fire. Dalam 3 pertandingan terakhir, Setan Merah itu meraih 9 poin pasca 2 kekalahan secara beruntun melawan Brighton dan Brentford, dan mereka menang melawan Liverpool, Soton, dan terakhir melawan Leicester City. Jadi bagi pasukan Arteta tetap harus berhati-hati ketika mereka datang ke Old Trafford. Karena 5 pertandingan yang mereka sudah lalui itu tidak terjadi ketika Arsenal itu berhadapan dengan tim-tim yang ada di Big Six. Mereka menang melawan Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham, ya, dan terakhir mereka bisa mengalahkan Aston Villa dengan berjuang keras sebelum mereka bisa menyelesaikan laga dengan 3 poin, menang 2-1 di Emirates. Makanya kedatangan mereka ke Old Trafford ini yang ditunggu, yang dinantikan sama sekali. Apakah mereka akan terus melaju dengan 6 pertandingan secara beruntun di mana mereka tidak kalah, atau MU menghadirkan kekalahan pertama bagi Arsenal ketika kedua tim ini bertarung di pekan ke-6 Liga Premier Inggris musim kompetisi 2022-2023. Ini yang akan kita lihat dan kita nantikan bersama. Dan khusus untuk laga ini, pihak ACC atau Astra Credit Companies itu meminta kepada teman-teman semua, ya, kepada Anda yang penggemar MU dan juga penggemar Arsenal, untuk menebak skor yang tercepat. Ya, siapa yang akan memenangkan laga? Dan saya sudah mendapatkan, ini harus diumumkan di sini, 5 pemenang akan diberikan hadiah masing-masing Rp100.000 oleh ACC. Ya, ACC yang juga sudah bisa menganjurkan kepada Anda semua, kalau ada peminjaman silakan datang ya, untuk Anda biaya liburan, ya, biaya pernikahan atau renovasi rumah, modal usaha, silakan hubungi ACC di 1500 599, dan 5 orang Anda harus bisa menebak skornya berapa, ya, siapa yang akan memenangkan pertandingan di Old Trafford. Nah, kita akan lihat apakah Gabriel Jesus yang sedang bagus dengan 3 gol dan 3 assist ini akan terus melanjutkan performa terbaik dia untuk mencetak gol keempat dia atau gol kelima dia di Old Trafford. Ini tantangan buat Gabriel Jesus, pemain yang didatangkan dari Manchester City pada musim ini dengan biaya transfer 45 juta pound, dan dia mendapat kesempatan yang mungkin jarang dia dapatkan di City karena terus bisa dimainkan, mendapat jam bermain yang banyak dari Mikel Arteta. Karena kita tahu bersama Arteta ini pernah menjadi asisten bagi Pep Guardiola ketika di City sebelum dia mengambil alih tampuk kepemimpinan sebagai manajer di Arsenal. Dan bagi Gabriel Jesus ini dia senang sekali, ya. Dia bersuka cita ketika datang ke Arsenal, dan sebagai nomor 9 yang ditempatkan oleh Arteta, dia didukung juga oleh anak-anak muda yang sangat cepat, kreatif dalam bermain bola, ya, dan selalu bisa membantu dia di garis depan. Bukayo Saka di kanan, di belakang dia ada Martin Odegaard sang kapten, ya. Kemudian ada Gabriel Martinelli. Ini menjadi kekuatan di lini serang bagi meriam London
ya untuk datang ke Old Trafford untuk bisa mengganggu pertahanan dari Manchester United yang dalam 2 pertandingan terakhir ini clean sheet, tidak bobol. Ya, bagaimana duet yang tangguh dari Lisandro Martinez dan Rafael Varane berdiri di depan David De Gea. Kemudian ada 2 fullback mereka yang sangat kuat, Dalot di kanan dan Tyrell Malacia di kiri. Dibantu dengan McTominay dan Eriksen sebagai 2 gelandang atau double pivot yang selalu dimainkan oleh Erik ten Hag. Ini yang harus dibongkar oleh anak-anak Arsenal ketika mereka bermain melawan MU dan mereka punya modal kuat dengan kecepatan yang saya bilang tadi dari Saka, dari Martinelli dan dari Odegaard. Walaupun Odegaard sendiri masih akan dilihat ya, apakah dia fit, apakah dia bugar dalam pertandingan menghadapi MU, karena sebelumnya ketika menang melawan Aston Villa di Emirates dengan 2-1 dia ada benturan yang terkena di sana sehingga tim dokter perlu untuk melihat kondisi dari Odegaard ini. Kalau Odegaard tidak ada, bisa saja Emil Smith-Rowe yang akan bisa menggantikan posisi itu, dan ini sudah di kepala Arteta, atau memainkan untuk debut dari pemain yang mereka datangkan dari FC Porto ya, Fabio Vieira yang mungkin masih bisa dimainkan, tetapi saya rasa Emil Smith-Rowe akan mendapat tempat kalau Odegaard ini tidak bisa bermain ya, tapi kalau dia bermain dia akan bisa mendapat tempat utama karena sebagai kapten kesebelasan. Nah, di tengah juga bagi Arsenal ini memang Saka menjadi pilihan utama, cuma apakah Elneny ini siap atau Thomas Partey, karena 2 pemain ini sedang bermasalah, sedang dilanda cedera, dan mungkin bagi Arteta dia tidak akan mengambil risiko memainkan Elneny atau Thomas Partey. Kalau dalam pertandingan terakhir yang saya lihat yang dimainkan oleh Arteta adalah Albert Sambi-Lokonga. Ini pemain muda, 22 tahun yang bisa mendampingi Granit Xhaka. Nah, bagi Arteta kan dia selalu akan bermain dengan 4-2-3-1. Itu skema pola yang ada. Ramsdale, penjaga gawang utama mereka juga masih dipertanyakan. Dia ada kena benturan juga melawan Aston Villa, tapi diyakinkan ini kiper utama yang bisa mendapat tempat karena ringan saja bagi Ramsdale, dan dia akan menjadi tokoh penting di bawah mistar bagi Arsenal untuk bisa menggagalkan setiap serangan, tembakan, peluang yang terbuka di depan gawang, entah diciptakan oleh Sancho, Elanga, atau Rashford yang dimainkan lebih awal, Bruno Fernandes, bahkan mungkin dengan CR7 kalau CR7 dimainkan lebih dulu oleh Erik ten Hag. Nah, setelah Ramsdale itu ada 4 pemain yang dimainkan nantinya oleh Arteta. Itu di kanan akan bergeser di bek tengah yang selalu sekarang sudah bergeser ke kanan, yaitu Ben White ya, untuk bisa ada di sana. Sebenarnya mereka masih punya Tomiyasu yang ada di sana, Cedric Soares, tetapi Ben White yang diutamakan. Kemudian di kiri ada Kieran Tierney. Ya. Tierney ini akan dimainkan ketika Alexander Zinchenko dalam 2 pertandingan terakhir tidak bisa bermain dan sedang mengalami cedera. Mungkin agak lama bagi Zinchenko, tapi Tierney adalah pilihan utama untuk bisa bermain di posisi kiri. Nah, 2 bek tengah diambil oleh William Saliba dan juga dengan Gabriel Magalhaes. Ini adalah kekuatan mereka, sama seperti Lisandro Martinez dan juga dengan Varane yang ada di kubu MU. Nah, itulah saya pikir starting 11 yang mungkin saja dimainkan oleh Arteta menghadapi MU. Serangan-serangan pasti akan datang dari 2 sisi flank. Bukayo Saka yang sangat cepat akan masuk dari sisi kanan terus, ya pasti akan mengganggu juga posisi dari ini tugas bagi Malaysia untuk bisa menahan pergerakan dari Bukayo Saka. Demikian juga dengan Gabriel Martinez yang sangat cepat bermain dari sisi kiri, dan ini akan bertarung dengan Diogo Dalot untuk bisa membendung pergerakan dari pemain Arsenal ini. Karena kalau kedua ini diberi ruang, ini berbahaya. Karena crossing mereka ke Gabriel Jesus ini sangat mematikan, dan Gabriel Jesus ini perlu untuk bisa mendapat pengawalan ekstra ketat. Saya rasa Ten Hag akan memilih Lisandro Martinez sebagai tukang gebuk untuk bisa mempersempit ruang bagi Gabriel Jesus untuk tidak membuat gol. Dengan kontrol permainan tentunya ada di Rafael Varane yang lebih tenang ya di dalam memimpin di garis belakang. Nah, ini akan seru bagaimana Gabriel Jesus untuk bisa mengacak-acak pertahanan dari MU dengan bantuan anak-anak muda ini. Tapi harus diingat bahwa MU juga punya Malaysia yang sangat oke dan Dalot ya, ditambah dengan 2 gelandang bertahan yang baik. Nah, kalau bicara 2 gelandang bertahan bagi MU, tinggal tergantung sekarang apakah Casemiro akan dimainkan lebih awal untuk debut dia menjadi starter, karena 2 pertandingan terakhir ini mantan pemain Madrid ini selalu datang dari bench ya, di bangku cadangan, karena di sana ada McTominay yang selalu dimainkan.
Kita akan lihat cara Ten Hag untuk bisa memainkan starting 11 dia. Kalau Casemiro masuk, berarti mungkin McTominay yang akan keluar karena dia pasti akan berpasangan dengan Eriksen. Ya. Kemudian kalau bermain di lini serang itu ada Elanga, ada Sancho, dan Rashford akan selalu bergeser biasanya ke depan dengan Bruno Fernandes di belakangnya. Nah, kita akan coba melihat seandainya CR7 main lebih awal. Ya, karena CR7 ini selalu kalau menghadapi Arsenal dia punya daya ledak yang oke, ya. Dalam 17 pertandingan terakhir dia ketika dia jumpa selalu dengan Arsenal bersama dengan MU, ya dia bisa membuat 9 gol dan ada 2 assist di sana. Kalau bicara di semua kompetisi, bahkan di 13 pertandingan terakhir di IPL yang mempertemukan Ronaldo dengan Arsenal ini dia bisa membuat sekitar 9 gol. Jadi artinya potensi dia untuk bisa membuat gol ke gawang Ramsdale terbuka jika Ten Hag ini memainkan CR7 lebih awal. Kalau CR7 main lebih awal, ada satu di antara Sancho, Rashford, atau Elanga yang akan menjadi korban di sini untuk keluar. Tapi saya pikir Elanga mungkin akan ditarik. Kalau CR7 masuk ke depan dan akan bergeser ke kiri adalah Rashford dengan Sancho ada di kanan. Tidak mungkin seorang Bruno Fernandes yang akan keluar karena dia sebagai kapten ke-11 menjadi pemain pembeda bagi MU. Pertanyaan lain akan muncul, bagaimana kalau Anthony yang baru didatangkan dengan rekor transfer dia 95 juta euro datang dari Ajax ini dimainkan oleh Ten Hag. Dan saya rasa bisa saja dia dimainkan ya untuk bermain di posisi, katakan di posisi kanan, posisinya Sancho. Siapa yang akan terlempar? Kalau Anthony dan CR7 masuk lebih dulu, wah pasti akan ada korban, Sancho atau Elanga yang akan bisa keluar. Bisa juga Rashford. Semua tergantung bagi Ten Hag untuk bisa melihat ini. Namun juga bisa aja Anthony itu datang sebagai super sub di babak kedua. Sama seperti Casemiro saat datang dari Madrid itu bermain dari bangku cadangan. Semua ini kan ada di kepala bagi Ten Hag untuk bisa meramu, meracik kekuatan di lini serang. Tapi Ten Hag saya kira sudah terbiasa dengan memainkan lebih awal adalah Sancho, Rashford, kemudian di belakangnya adalah Bruno dan Elanga. Ya. Tapi Anthony ini kita akan lihat. Banyak yang penasaran dengan harga yang begitu tinggi, apakah dia benar-benar pas dengan harga dia ya untuk bisa bermain dengan MU. Ini yang banyak ingin melihat tentunya penampilan dari pemain Brasil ini. Jadi pertandingan ini layak untuk kita saksikan. Siapa yang akan memenangkan laga, pasti jual beli serangan akan terjadi sepanjang laga. Musim lalu kedua tim ini saling mengalahkan. Bermain di Old Trafford itu MU menang 3-2 ketika dipegang oleh Carrick waktu itu di Desember kalau nggak salah ya. Sebelum di April itu balik ke Emirates dan menang 3-1. Arsenal atas MU. Inilah serunya. Pertemuan ujian sesungguhnya bagi Arsenal. Karena MU kan sebelumnya sudah mendapat ujian dengan memenangkan pertandingan. Di pekan ketiga menghadapi Liverpool dengan 2-1. Dan ini adalah untuk kedua kali Liverpool berhadapan dengan tim yang ada di Big Six. Oke. Sampai di sini dan jangan lupa Anda untuk bisa menebak skor karena ada 5 pemenang akan meraih masing-masing 500.000 dari Astra Pay ACC, Astra Credit Company. Ciao.